Ini adalah kisah cerita sedihku. Aku gagal menjadi ibu. Anku meninggalkan aku sendirian di sebuah sudut kampung yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Berdirilah sebuah rumah kecil yang terbuat dari papan kayu tua. Sebagian sudah mulai lapuk dan atapnya sering bocor saat hujan turun. Di dalam rumah itu tinggal seorang wanita tua bernama Maani. Matanya sudah tak bisa melihat sejak 15 tahun lalu akibat penyakit yang tak pernah diobati karena keterbatasan biaya. Namun, meski buta, semangat hidup Maani tak pernah padam. Sejak suaminya meninggal, ia membesarkan anak semata wayangnya, Randy, seorang diri. Dengan berjualan pisang goreng dari rumah ke rumah, Maani membiayai sekolah Randy. Ia rela berjalan berkilo-kilometer sambil membawa pikulan berat hanya demi bisa memberi uang saku dan membayar iuran sekolah. Randy setiap malam, meski letih luar biasa, ia masih sempat mendoakan anaknya sambil duduk di tikar usang yang sudah penuh tambalan. Cintanya pada Randy adalah napas hidupnya. Dan ketika akhirnya Randy diterima kuliah di kota besar, Maani tersenyum dalam diam. Meski air matanya tak henti mengalir, ia merasa semua lelahnya terbayar. Ia yakin Randy akan menjadi anak sukses yang akan membahagiakannya kelak. Tahun-tahun berlalu seperti daun yang gugur satu persatu. Randy jarang pulang. Awalnya sebulan sekali, lalu 3 bulan sekali, hingga akhirnya hanya telepon singkat setahun sekali. Maani tak pernah mengeluh. Ia selalu bilang, Randy pasti sibuk kerja. Bu harus sabar. Padahal dalam hatinya, kerinduan sudah membusuk menjadi luka yang tak sembuh. Ia hanya bisa meraba wajah Randy dari foto lusuh yang selalu disimpannya di bantal tempat ia tidur. Setiap malam, ia berbicara pada foto itu, seolah Randy bisa mendengarnya. Nak, kau sehat? Makan yang cukup ya. Jangan lupa salat. Kadang ia duduk di depan rumah, menunggu suara langkah. Kaki yang ia kenal langkah, kaki anaknya. Tapi yang datang hanya angin dan debu. Para tetangga kadang menyapa, ada yang iba, ada pula yang mencibir. Sudah sukses anaknya, ibunya ditinggal begini, kata mereka. Tapi Maani tetap tersenyum. Randy anak baik, dia pasti pulang. Hatinya selalu memeluk harapan, walau logika dan kenyataan sudah lama meninggalkannya sendirian. Setiap pagi, Maani menyapu halaman dengan tongkat panjang yang dibuatkan tetangganya. Dia tak bisa melihat, tapi dia tahu letak setiap sudut rumahnya. Dia bisa meraba mana bagian yang mulai rapuh, mana kursi yang retak. Bahkan dia tahu suara-suara tikus yang menggerogoti atap rumahnya. Kadang saat hujan deras, ia hanya bisa meringkuk sambil berdoa agar rumahnya tak roboh. Saat lapar menyerang dan tak ada makanan, ia hanya merebus air dan pura-pura sedang makan agar perutnya tidak semakin memberontak. Bantuan dari tetangga memang ada sesekali, tapi Maani terlalu gengsi untuk selalu mengharap. Ia tak ingin menyusahkan orang lain. Dalam hati kecilnya, ia hanya ingin satu hal, anaknya pulang, duduk bersamanya, makan bersamanya, bercerita tentang dunia luar yang tak bisa ia lihat lagi. Ia ingin mendengar kabar bahwa Randy bahagia, tapi lebih dari itu, ia ingin merasa dibutuhkan lagi, meski hanya untuk memeluk dan menyiapkan teh hangat untuk anak yang dulu ia gendong saat sakit panas. Suatu hari, kabar mengejutkan datang dari seorang tetangga
yang baru pulang dari kota. "Ma Ani, saya lihat Randy di televisi. Dia sudah sukses. Sekarang jadi pengusaha besar. Wajahnya ada di spanduk besar dekat terminal." Mendengar itu, Ma Ani terdiam. Bukan karena marah atau kecewa, tapi hatinya meledak dalam rasa syukur. Air matanya mengalir deras. "Alhamdulillah, anakku berhasil," gumamnya berulang-ulang. Ia menciumi foto Randy dan bersujud meski lantai rumahnya dingin dan lembab. Sejak hari itu, semangat Ma Ani bertambah. Ia mulai menyiapkan sudut rumah untuk Randy. Ia bersihkan tempat tidur Randy yang sudah lama tak dipakai. Ia lipat selimut. Ia tata baju-baju lama yang masih ia simpan. "Siapa tahu dia pulang," katanya lirih. Ia bahkan minta tetangga menuliskan surat untuk Randy yang akan ia titipkan lewat siapapun yang mau ke kota. Surat yang hanya berisi doa dan kerinduan tanpa satupun keluhan. Namun minggu berganti bulan dan bulan berganti tahun. Randy tak kunjung datang. Surat itu entah sampai atau tidak. Telepon pun tak pernah lagi berbunyi. Ma Ani tetap menunggu, duduk di kursi reyot, menghadap ke jalanan tanah merah di depan rumahnya. Ia tak tahu siang atau malam. Ia hanya mengira waktu dari hawa dingin dan suara ayam. Kadang ia tertidur di kursi itu dengan tangan menggenggam foto Randy yang mulai hancur di bagian pinggir. Dalam tidur-tidurnya, ia sering bermimpi Randy pulang membawa banyak makanan, memeluknya, mengelus kepalanya, lalu berkata, "Maaf Bu, aku lama." Tapi saat terbangun, kenyataan menamparnya lebih keras dari mimpi manapun. Ia hanya mendapati tubuhnya yang semakin lemah dan suara detak jam tua yang terus berdetak tanpa arah. Pada suatu malam yang dinginnya menusuk tulang, hujan turun begitu deras. Air masuk dari sela-sela atap yang berlubang, membasahi lantai tanah rumah Ma Ani. Ia menggigil. Tubuhnya kian rapuh, tapi tetap ia bangkit merobe-raba ember untuk menadah air hujan yang menetes. Kalau Randy pulang dan lihat rumah begini, pasti dia sedih, ucapnya sambil tersenyum kecut. Tapi ia tetap syalat dengan tertatih, berdoa agar Tuhan menjaga Randy dimanapun dia berada. Lalu, ia duduk di dekat pintu sambil memeluk syal lusuh milik anaknya yang terakhir dipakai saat SMA. Randy pasti datang. Ibu yakin malam ini atau besok, gumamnya berulang kali, seolah kata-kata itu bisa menghidupkan kenyataan. Ia tak tahu harapan yang terlalu lama digantung bisa berubah menjadi luka yang dalam. Sementara itu, di kota besar yang gemerlap, Randy memang sudah menjadi orang sukses. Perusahaannya menjual properti mewah, rumah-rumah megah dengan pagar tinggi dan lantai marmer. Ia tinggal di apartemen mahal dengan segala fasilitas lengkap. Namun, di antara semua kemewahan itu, tak ada satupun foto ibunya. Ia menyingkirkan semua kenangan masa kecil, termasuk gubuk tua di kampung tempat ia dibesarkan. Baginya, masa lalu adalah beban. Ia tak ingin dikasihani sebagai anak kampung miskin. Setiap kali ada yang bertanya tentang orang tuanya, ia menjawab, "Sudah meninggal." Ia berdalih, lebih mudah menjalani hidup tanpa ikatan emosional, tapi jauh di dasar hatinya ada lubang kosong yang tak bisa ditutupi harta. Kadang, saat sendirian, bayangan wajah ibunya muncul samar-samar. Namun cepat-cepat ia mengusirnya.
Aku sudah cukup berjuang. Sekarang waktunya aku menikmati hasil, katanya pada diri sendiri. Tapi ia lupa hasil itu ada karena keringat dan air mata seorang ibu yang kini bahkan tak bisa melihat dunia lagi. Suatu pagi yang muram, seorang tetangga menemukan Mak Ani tergeletak lemah di depan rumah. Bibirnya pucat, napasnya berat. Mereka segera membawanya ke puskesmas terdekat. Tak ada sanak keluarga, tak ada nama yang bisa dihubungi. Hanya foto kecil dan sepucuk surat yang selalu ia genggam. Dokter mengatakan tubuhnya kekurangan nutrisi dan terlalu lemah untuk bertahan lama. Di ranjang rumah sakit, Mak Ani menggenggam tangan perawat sambil berkata, "Kalau kamu ke kota, tolong bilang ke anakku, ibu masih nunggu." Air mata perawat itu jatuh. Ia mencium dahi Mak Ani dan menjanjikan akan mencari tahu keberadaan Randy. Tapi waktu tak pernah menunggu. Dalam diam dan gelap, Mak Ani menghembuskan napas terakhirnya. 2 hari kemudian, tak ada peluk hangat, tak ada suara Randy yang ia tunggu. Hanya suara angin sore yang menyelimuti kepergiannya. Tubuhnya dikuburkan dengan sederhana oleh warga kampung dan di pusaranya ditancapkan batu kecil dengan tulisan tangan Mak Ani, ibu dari Randy. Kabar kepergian Mak Ani akhirnya sampai ke telinga Randy lewat seorang kenalan kampung yang datang ke kantornya. Pria itu menyerahkan surat terakhir Mak Ani yang tak pernah sempat terkirim. Di dalamnya tertulis dengan huruf goresan tangan orang lain, "Nak, ibu bangga padamu. Jangan lupa makan. Jangan terlalu lelah. Kalau ibu sudah tak ada nanti, ibu tetap doakan kamu dari sana. Ibu sayang kamu, Randy." Randy terdiam. Tangannya gemetar. Air mata yang lama ia tahan akhirnya tumpah. Ia tak bisa berkata apa-apa. Dunia yang gemerlap kini tampak redup. Ia sadar di balik kesuksesannya ada seseorang yang ia lupakan. Seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Bahkan saat ditinggalkan, ia terisak sendirian di ruang kantornya yang mewah. Untuk pertama kalinya, ia merasa miskin. Miskin kasih, miskin waktu, miskin rasa, dan penyesalan itu datang terlambat saat kubur sudah tertutup tanah dan suara ibu tak lagi bisa ia dengar. Randy akhirnya pulang ke kampung, tapi bukan untuk bertemu, melainkan untuk meminta maaf pada pusara sepi. Ia duduk di samping makam ibunya dengan jas mahal dan sepatu mengkilap yang kini terasa tak pantas. "Bu, Randy pulang," suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Ia letakkan setangkai bunga dan foto ibunya yang baru ia cetak. Maaf karena aku terlalu sibuk, terlalu egois. Maaf karena ibu harus pergi dalam sepi." Hujan turun perlahan, membasahi tanah merah dan jas mahalnya. Tapi ia tak peduli. Ia menangis dalam diam, menyesali semua waktu yang tak bisa diputar kembali. "Bu, bolehkah aku pulang?" Meski ibu sudah pergi, tapi pusara itu hanya diam. Seperti ibu yang dulu menunggu tanpa suara, tanpa tuntutan. Kini, giliran Randy yang harus menanggung sunyi.